Sobat BPHN, bertemu kembali dengan saya Wasri Dewi yang akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan. Membahas berita seputar pembinaan hukum nasional yang telah kami rangkum untuk Anda dalam program BPHN News. Mari kita simak bersama. Badan Pembinaan Hukum Nasional melakukan sosialisasi rancangan peraturan presiden tentang kepatuhan hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan hukum kepada pejabat fungsional analis hukum di seluruh Indonesia pada Senin 23 September 2024. Kegiatan ini berlangsung hybrid secara luring di Aula Mujono BPHN Cililitan, Jakarta Timur dan secara daring melalui aplikasi Zoom dan siaran langsung di YouTube channel BPHN TV Official. Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional BPHN Nur Ikhwan menyampaikan bahwa terdapat berbagai faktor yang menyebabkan kondisi hukum di Indonesia masih belum ideal. Menurutnya, substansi hukum positif yang ada masih belum harmonis. Pembentukan hukum positif terkesan hanya didasarkan pada pertimbangan sesaat dan kurang menyentuh kepentingan masyarakat luas. Selain itu, lemahnya penegakan hukum juga ikut memberi andil terhadap wajah hukum kita. Nur Ikhwan menambahkan bahwa supremasi hukum hanya dapat ditegakkan oleh individu yang berkualitas dan berintegritas tinggi. Namun hal ini harus didukung oleh sistem dan mekanisme yang kuat di setiap lembaga. Hal ini yang mendasari BPHN untuk memprakarsai pembentukan Perpres kepatuhan hukum. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, R. Septiarto Priyandono mengungkapkan bahwa selama ini tata kelola badan hukum dan badan usaha di Indonesia cenderung diukur dari perspektif kesehatan keuangan saja. Padahal bisa dilihat juga dari aspek kepatuhan hukumnya melalui audit hukum. Audit hukum tersebut nantinya akan dilakukan oleh analis hukum yang bersertifikat auditor hukum. Perancang peraturan perundang-undangan juga dapat dilibatkan untuk audit hukum pada badan publik. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Aktas yang diwakili oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham, Widodo Eka Cahyana, menyebut pemerintah telah mengambil beberapa langkah untuk melindungi perempuan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020 hingga 2024 yang menetapkan pengarus utamaan gender sebagai katalis pembangunan. Hal itu disampaikan Widodo dalam kegiatan dialog publik dan peluncuran buku Konstruksi Diskriminatif, Tantangan Politik Hukum Afirmasi Selektif untuk Perempuan di Indonesia, Senin 23 September 2024 di Aula RA Kartini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta. Widodo menyampaikan bahwa melalui pengarus utamaan gender akan terwujud pengurangan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dari seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang diterbitkan tahun 2024, menunjukkan bahwa indeks ketimpangan gender Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terus mengalami perbaikan. Tren positif ini harus terus dijaga melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2025 sampai 2045 yang berperspektif afirmasi positif terhadap perempuan. Selain itu, perlu dilakukan upaya pembinaan hukum yang masif terhadap semua pihak untuk mendukung afirmasi positif terhadap perempuan yang dilekatkan oleh peraturan perundang-undangan. Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian PPPA, Ratna Susianawati, mengatakan bahwa saat ini Kemen PPPA tengah mendorong penguatan pengarus utamaan gender dan inklusi sosial untuk memastikan tidak ada satu orang pun yang tertinggal dalam pembangunan serta penguatan iklim ketenagakerjaan yang mendukung pasar kerja fleksibel, responsif gender, dan inklusif. Selanjutnya, Direktur Jala Storia, Ninik Rahayu sekaligus penulis buku Konstruktif Diskriminatif, Tantangan Politik Hukum Afirmasi Selektif untuk Perempuan di Indonesia, mengungkapkan bahwa penulisan buku ini dilatar belakangi oleh diskriminasi atas relasi dan interaksi sosial maupun kebijakan negara yang memunculkan kelompok rentan, dalam hal ini perempuan. Ninik berharap hadirnya buku tersebut dapat meningkatkan kesadaran tentang diskriminasi terhadap perempuan dalam politik hukum sehingga mampu berkontribusi positif terhadap peningkatan perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Widodo Eka Cahyana mendorong jajarannya untuk mempertegas dan memperjelas proses bisnis audit kepatuhan hukum. Menurut Widodo, ini dilakukan guna melihat dengan jelas konsepsi yang hendak dibangun, mencakup dari sisi subjek, objek, dan tata cara pelaksanaannya. Proses ini sangat penting untuk menyamakan persepsi mengenai agenda besar yang akan dikerjakan BPHN ke depan. Hal itu disampaikan Widodo ketika membuka kegiatan konsinyering Perpres Kepatuhan Hukum Rabu 25 September 2024 di Haris Hotel and Conventions, Bekasi.
Menurut Widodo, kepatuhan hukum perlu diaudit dan cakupannya luas. Dalam pembentukan hukum misalnya, selama ini terdapat perdebatan seolah-olah hal tersebut terkait pembentukan perundang-undangan saja, sehingga muncul kekhawatiran bahwa kewenangannya akan diambil. Masih banyak ruang yang belum diatur dalam bentuk regulasi, dan negara harus hadir untuk mengakomodir hal tersebut. Ini sesuai amanah alinea keempat pada Undang-Undang Dasar Negara 1945, yaitu melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia. Selain itu, RPRPres Kepatuhan Hukum merupakan instrumen strategis untuk menerjemahkan fungsi pembinaan hukum nasional yang dijalankan oleh BPHN. Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional BPHN Nur Ikhwan mengatakan bahwa konsinyering ini bertujuan untuk menguatkan pembentukan peraturan pembinaan kepatuhan hukum yang tengah disiapkan BPHN. Kegiatan ini diharapkan dapat menghimpun masukan, memperkaya, serta mempertajam RPRPres yang disusun tersebut. Dalam kegiatan sosialisasi rancangan peraturan Presiden tentang kepatuhan hukum yang berlangsung di kantor wilayah Kemenkumham Lampung, Kamis 26 September 2024, Kepala BPHN Widodo Eka Cahyana menegaskan pentingnya RPRPres ini dalam membangun kesadaran dan kepatuhan hukum yang kuat di Indonesia. Widodo mengungkapkan bahwa latar belakang filosofis dari RPRPres Kepatuhan Hukum adalah memperkuat posisi Indonesia sebagai negara hukum. Peraturan ini bertujuan membangun dan meningkatkan kesadaran serta kepatuhan hukum masyarakat. Kesadaran hukum yang tinggi akan berkontribusi positif pada pembangunan dan perekonomian nasional, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045. Menurut Widodo, upaya pembinaan hukum dilakukan melalui 3 aspek, yaitu materi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Ketiga aspek ini harus berjalan sinergis untuk membangun kesadaran dan kepatuhan hukum di berbagai lapisan masyarakat. Melalui RPRPres Kepatuhan Hukum, kesadaran hukum akan dibangun mulai dari hulu hingga hilir, yaitu dari pembentukan peraturan hingga pelaksanaan hukumnya. Di kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Dodot Adi Kuswanto, menyampaikan upaya Kanwil Kemenkumham Lampung dalam meningkatkan kesadaran hukum melalui penyuluhan hukum dan pembentukan desa serta kelurahan sadar hukum. Dodot menambahkan bahwa RPRPres ini juga relevan bagi pengembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah di Lampung. Dengan adanya sosialisasi RPRPres Kepatuhan Hukum, pelaku usaha diharapkan lebih memahami dan mematuhi aturan hukum dalam menjalankan usaha, sehingga iklim usaha di Provinsi Lampung semakin kondusif. Dalam upaya membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya dalam penyusunan rancangan peraturan Presiden tentang kepatuhan hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional menyelenggarakan kegiatan sosialisasi pada Kamis 26 September 2024. Acara ini diadakan sebagai wadah bagi masyarakat untuk bertukar pikiran mengenai RPRPres yang tengah digodok BPHN guna memperkuat kepatuhan hukum di Indonesia. Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional BPHN, Arfan Faiz Muhlizi, menyatakan bahwa kepatuhan hukum tidak hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan tertulis. Menurutnya, kepatuhan terhadap hukum juga harus mencakup hukum tidak tertulis, yang kini semakin kuat dengan hadirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Lebih lanjut, Arfan menjelaskan bahwa ada 3 fokus utama yang menjadi prioritas dalam RPRPres tentang kepatuhan hukum, yakni kepatuhan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dalam pelaksanaan hukum dan peningkatan kesadaran, serta kepatuhan hukum masyarakat. Arfan juga menekankan pentingnya mendorong kepatuhan hukum tidak hanya di kalangan masyarakat, tetapi juga bagi badan hukum, badan usaha, dan badan publik. Badan Pembinaan Hukum Nasional resmi menetapkan logo baru sebagai lambang atau simbol resmi institusi. Logo ini ditetapkan atas dasar Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor M.HH-1.HN.03.06 tahun 2024 dan menandai babak baru dalam representasi visual BPHN di mata publik dan pemangku kepentingan. Logo baru BPHN ini dirancang dengan cermat untuk mencerminkan nilai-nilai inti dan posisi strategis lembaga dalam struktur pemerintahan Indonesia. Secara umum, logo tersebut terdiri dari 3 elemen utama yang saling melengkapi: gambar logo pengayoman, tulisan BPHN, dan bentuk elips. Masing-masing elemen ini memiliki makna mendalam yang merefleksikan peran dan fungsi BPHN dalam sistem hukum nasional. Penetapan logo baru ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi BPHN untuk semakin memperkuat perannya dalam pembangunan hukum nasional. Dengan identitas visual yang segar namun syarat makna, logo ini menjadi simbol komitmen BPHN untuk terus berinovasi, meningkatkan kinerja, dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.
Sekian berita dari BPHN News, semoga informasi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Ikuti berita terbaru Badan Pembinaan Hukum Nasional melalui laman sosial media kami di bawah ini. Saya, Wasri Dewi mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.